Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang masih memberikan kita segala nikmat, segala rahmat, segala hidayah sampai detik hari ini, yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan rezeki, yang masih diberikan nikmat untuk bisa bernafas hingga detik ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang kurang sehat, semoga diberikan kesabaran oleh Allah dan semoga diberikan kelekas sembuhan oleh Allah. Yang kedua yaitu semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad dengan NIM 222 10 10 156. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama tentang materi manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen sendiri berasal dari kata to manage, dari bahasa Inggris to manage, yang artinya mengatur. Manajemen ini dalam istilah panjang itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap semua sumber daya, semua komponen-komponen yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya material, sumber daya finansial, dan yang lainnya. Nah, proses-proses ini dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien untuk memastikan bahwa setiap komponen yang terlibat itu tadi atau sumber daya yang terlibat itu tadi dapat berkontribusi, dapat bekerja sama dengan maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individual maupun dari segi kelompok. Nah, jika dilihat dari sudut pandang individual, manajemen ini dapat mengelola waktu, sumber daya, prioritas, dan merencanakan sesuatu. Jika dilihat dari kelompok, manajemen ini menjadi tulang punggung untuk mencapai tujuan atau visi dan misi yang telah ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok atau organisasi. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya manajemen ini sudah dilakukan oleh kita, oleh masing-masing kita ini di setiap hari, tanpa sadar, tanpa pengetahuan teman-teman. Contoh simpelnya, ketika kita bangun tidur pada dini hari, otomatis yang kita lakukan setelah bangun tidur kan salat subuh ya.
setelah bangun tidur kita mau salat subuh. Nah, salat subuh itu merupakan sebuah tujuan yang akan kita gapai. Nah, sebelum mencapai tujuan ini, kita harus merencanakan untuk bisa mencapai tujuan ini. Kan tujuannya tadi kan salat subuh. Misalnya salat subuh berjamaah di masjid. Nah, yang harus kita lakukan yaitu bersih-bersih tempat tidur, bersih-bersih diri, mandi, berwudu, terus memakai pakaian yang rapi dan bersih, kemudian berjalan atau pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, secara tidak sadar teman-teman semua itu telah melakukan teori yang mana teori itu merupakan teori manajemen. Contoh lain nih, ketika kita lapar, kita ingin makan sesuatu toh. Misalnya anggaplah kita ingin makan nasi goreng. Nah, nasi goreng itu merupakan sebuah tujuan. Makan nasi goreng itu merupakan sebuah tujuan. Nantinya kita merencanakan untuk bisa makan nasi goreng ini. Entah itu mau bikin sendiri atau beli di warung-warung nasi goreng terdekat. Jika bikin sendiri, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya seperti bawang putih, bawang merah, cabai, nasi, kecap, dan lain-lainnya. Jika kita beli di warung terdekat, kita tinggal pergi ke warung terdekat terus memesan nasi gorengnya. Itu juga merupakan sebuah teori manajemen. Jadi secara tidak langsung kita semua dalam sehari-hari itu telah melakukan yang namanya manajemen. Yang di sana terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang kita miliki untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari contoh-contoh sebelumnya itu merupakan sebuah konsep kita melakukan yang namanya manajemen. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang kurikulum. Secara keseluruhan, kurikulum merupakan aktivitas pendidikan. Semua aktivitas pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah sebagai upaya terstruktur untuk membentuk pengalaman belajar para peserta didik. Aktivitas tersebut tidak terbatas pada pembelajaran di dalam sekolah, tetapi juga mencakup semua aktivitas di luar sekolah yang mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan seluruh proses pendidikan agar berjalan sistematis dan terarah demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Jadi kurikulum itu merupakan seluruh kegiatan yang ada di sekolah yang ditujukan untuk membentuk pengalaman belajar peserta didik, entah itu di dalam sekolah, di luar sekolah, pokoknya tuh yang bisa menambah wawasan peserta didik baik dari pengalaman, dari segi pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Jadi manajemen kurikulum merupakan suatu proses yang melibatkan kerjasama, melibatkan kontribusi antar berbagai pihak dalam sekolah dalam mengelola seluruh aspek pendidikan untuk mencapai dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal. Proses-proses ini mencakup seperti
penyusunan kurikulum secara sistematis, pengaturan materi dan sumber belajar, pelaksanaan kegiatan belajar yang kontekstual dan kreatif, dan serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan hasil pendidikan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Nah, selain itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan betapa pentingnya manajemen itu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Poin penting yang dapat kita ambil dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini, betapa pentingnya introspeksi diri atau muhasabah diri dan perintah bertakwa kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ayat ini juga menekankan bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan, semua perlakuan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kita yang melakukan itu semua. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu di akhirat nanti, sehingga mendorong untuk melakukan perencanaan yang matang, merencanakan agar kita dapat melakukan sesuatu yang baik-baik, selalu mengevaluasi diri dengan teliti, dan melakukan pengaturan yang efektif. Hal itu juga berpengaruh besar jika kita terapkan pada manajemen kurikulum. Contoh langsung penerapan kandungan surat Al-Hasyr ayat 18 ini seperti merencanakan kurikulum pendidikan yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan dengan menyesuaikan kondisi situasi yang ada. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengaturan, mengatur supaya kurikulum yang direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan maksimal, dapat dilakukan dalam sekolah dengan baik, serta dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu mengarahkan dan melaksanakan kurikulum dalam sekolah sesuai dengan rencana awal, dan pengendalian seperti melakukan evaluasi lanjutan terhadap kurikulum yang telah dilakukan dalam sekolah. Mungkin kurikulum yang dilakukan itu kurang cocok atau ada yang kurang pas. Nanti dengan evaluasi itu dapat diperbarui, dapat di-upgrade menjadi kurikulum yang lebih cocok untuk sekolah yang dituju. Yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip manajemen kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu prinsip relevansi.
Kurikulum pendidikan dianggap relevan atau sesuai jika mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti di rumah, di lingkungan bermain, ataupun di mana saja. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Perkembangan kurikulum harus benar-benar memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika dari semua tujuan yang direncanakan hanya setengah yang berhasil dicapai, itu menandakan bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Dalam menyusun dan menjalankan kurikulum, segala sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan yang lainnya harus digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang terbuang secara sia-sia. Artinya apa yang dikeluarkan itu, baik dana ataupun tenaga ataupun juga waktu, harus dapat seimbang, harus dapat setara atau sebanding dengan hasil yang akan diperoleh nantinya. Yang keempat yaitu prinsip kualitas. Dalam pengembangan kurikulum, penting untuk memastikan adanya kesinambungan atau hubungan yang baik antara materi pelajaran, baik dalam satu mata pelajaran maupun antar bidang studi. Misalnya, pelajaran matematika di SMP harus menjadi kelanjutan dari materi matematika yang sudah dipelajari oleh peserta didik di tingkat SD. Dengan cara ini, siswa tidak akan mengulang materi yang sama, sehingga proses belajar bisa berjalan dengan lancar dan bertahap. Yang kelima, yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum tidak dibuat kaku, melainkan memberikan ruang gerak dan kebebasan tertentu. Misalnya, siswa bisa memilih program atau jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Begitu juga dengan guru, diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi pelajaran selama tetap sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, guru bisa menyesuaikan cara mengajar dan pokok bahasan agar lebih cocok dengan kondisi dan kebutuhan siswa di kelasnya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian belajar bersama kita pada kali ini. Sekian dari saya, Farhan Muhammad. Bila ada salah kata, salah perilaku dan yang lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.